Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan belajar kembali. Hari ini kita akan masuk pada topik alat pernapasan manusia. Di sini sudah ada gambarnya. Apa saja alatnya? Sebelum kita masuk ke alat pernapasan, penjelasan lebih lanjut, kita perlu mengenal terlebih dahulu, mengingat kembali salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Dalam bernapas kita menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta uap air atau H2O. Jangan tertukar, menghirup oksigen dan menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Jadi kalau anak-anak ingin mengetahui apa iya ada uap air, silahkan hembuskan nafasnya di dekat cermin atau kaca, nanti seperti ada embunnya ya, seperti ada uap airnya. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Pertama adalah hidung. Jadi udara yang masuk itu nanti melalui hidung. Nah, udara yang masuk ke lubang hidung kemudian lanjut ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut hidung untuk menyaring partikel udara, debu atau kotoran yang masuk bersama udara, dan ada juga selaput lendir. Ya, ini untuk merangkap ya, atau sebagai perangkap untuk menangkap benda asing saat bernapas, sekaligus untuk menghangatkan atau melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Jadi ada rambut hidung dan selaput lendir. Selanjutnya ada faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan belakang. Dan laring adalah pangkal tenggorokan yang terdapat di bagian belakang faring. Jadi depan belakang ya. Jadi depan belakang. Faring dan laring itu terdiri atas susunan tulang rawan berbentuk kotak membentuk jakun. Jadi kalau kita amati di bagian leher kita yang bagian depan itu ada jakun ya, ada yang nonjol, itu namanya jakun. Oke, kemudian pada pangkal tenggorokan ada namanya katup epiglotis dan pita suara. Nah, pita suara ini yang bergetar jika ada udara bergerak dari paru-paru. Ya, kita bisa bersuara, kita bisa berbicara, kemudian ada getaran ya. Nah, itu ada udara yang bergerak dari paru-paru. Selanjutnya tenggorokan. Dari laring ya, dari tadi itu pangkal tenggorokan, kemudian udara masuk ke batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Trakea ini ya. Trakea itu berada di depan kerongkongan. Trakea sebagai penghubung hidung dan paru-paru ya. Sebelum masuk ke paru-paru itu melalui trakea atau tenggorokan. Kemudian disusun oleh tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, ini dia. Cincin ya. Dinding bagian tenggorokan itu memiliki lapisan lendir yang sel-selnya berambut getar. Nah, ini jika di zoom seperti ini. Oke, ini bagian tenggorokan atau trakea. Kemudian bronkus. Bronkus merupakan percabangan tenggorokan ke arah kanan dan ke kiri, masing-masing menuju paru-paru. Terdiri dari bronkus kiri dan kanan. Nah, ini dia ya. Di sini adalah bronkus ke kanan dan ke kiri. Ini adalah percabangan tenggorokan. Kemudian bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus berupa saluran-saluran yang sangat halus. Nah, ini dia ya. Di sini di paru-parunya, di sini adalah dari bronkus masuk ke paru-paru. Di sini ada percabangan-percabangan yang terdiri dari saluran yang sangat halus di sini. Oke, selanjutnya masuk ke paru-paru. Nah, di sini di paru-paru tempat pertukaran udara antara udara bebas dan udara dalam darah terjadi. Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Kemudian paru-paru kanan itu terdiri dari 3 gelambir ya, atau lobus. Kemudian yang paru-paru kiri itu terdiri dari 2 gelambir. Nah, yang bagian paling penting dalam paru-paru adalah alveolus. Ingat, alveolus adalah ujung bronkiolus berupa gelembung-gelembung kecil. Nah, ini alveolus ini ya. Dibungkus oleh kapiler darah. Jadi ini kalau dilihat sekilas seperti anggur ya. Jadi
alveolus itu memiliki fungsi pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Tahu ya, jadi fungsi penting di dalam paru-paru, bagian pentingnya adalah alveolus yang fungsinya adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, ini dia ya. Selanjutnya, jadi udara yang masuk dari lubang hidung ke rongga hidung, kemudian masuk ke tenggorokan dan menuju ke paru-paru. Jadi di dalam paru-paru, oksigen itu terserap ke dalam pembuluh darah halus, sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Itu dia urutannya ya, prosesnya. Kadang kita yang bernapas setiap hari, setiap saat tidak sadar proses di dalamnya, dan kali ini kita mencoba mempelajari itu meskipun secara singkat ya. Nah, jenis-jenis pernapasan manusia itu ada 2. Nah, yang perlu kita ketahui, jenisnya itu tergantung pada kekuatan pernapasan yang dipengaruhi oleh kekuatan otot tulang rusuk dan otot diafragma. Nah, paru-paru itu mengembang dan mengempis melalui gerakan otot antar tulang rusuk dan diafragma. Apa itu diafragma? Yaitu sekat yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Rongga dada dan rongga perut ya. Ada sekatnya, ada pembatasnya. Oke. Selanjutnya ada 2 jenis ya. Tadi yang sudah disebutkan, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita cek dulu. Ya, ini pernapasan dada. Apa itu pernapasan dada? Pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, mekanismenya fase inspirasi adalah kontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar, membuat udara luar yang kaya oksigen masuk. Kemudian ada fase ekspirasi, yaitu fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula, di mana tulang rusuk itu mengendur ke bawah, kemudian rongga dada menjadi kecil, dan akibatnya udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida itu keluar. Ya, tadi dilihat di gambar itu pernapasan dada seperti apa, nanti bisa diamati lagi ya perbedaannya dengan pernapasan perut. Kita masuk ke pernapasan perut, diamati pergerakannya, perbedaannya dengan pernapasan dada tadi. Oke ya. Pada pernapasan perut yang paling berperan adalah otot diafragma. Mekanismenya, apabila otot diafragma mengkerut ya, atau kontraksi pada fase inspirasi itu, maka otot diafragma menjadi lurus, membuat volume rongga dada membesar dan tekanan udara mengecil. Dan akibatnya udara luar yang kaya oksigen itu masuk ya. Jadi beda dengan pernapasan dada tadi. Kemudian ada fase ekspirasinya, apabila otot diafragma mengendur, relaksasi, otot diafragma kembali ke posisi awal, diikuti turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil, membuat tekanan di dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan di luar. Dan akibatnya adalah udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida itu keluar saat kita menghembuskan nafas. Oke, jadi nanti diamati lagi perbedaannya pernapasan dada dan pernapasan perut ya pada video ini. Oke. Nah, mekanisme inspirasi dan ekspirasi seperti ini ya. Udara masuk, kemudian di sini otot tulang rusuk kontraksi, ya, rongga dada mengembang, kemudian diafragma kontraksi, bergerak turun. Nah, ini paru-parunya, ini diafragmanya. Kalau udara keluar, menghembuskan napas, ya otot tulang rusuk itu relaksasi sehingga rongga dada itu mengempis. Ya, ini inspirasi dan ekspirasi. Jadi inspirasi itu saat menghirup dan ekspirasi saat menghembuskan napas. Nah, yang perlu kita amati adalah cara menjaga kesehatan alat pernapasan. Ya, yang pertama adalah menjaga kebersihan udara tetap bersih dan segar, kemudian menghindari udara kotor, mencegah pencemaran udara, makan makanan yang bergizi dan konsumsi vitamin, lalu olahraga teratur, tidak merokok, dan istirahat yang cukup. Nah, itu penting sekali supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan pernapasan ya. Jadi kita belajar alat pernapasan sekaligus
bagaimana cara kita menjaga alat pernafasan kita atau organ pernafasan kita. Kita harus melakukan beberapa poin tadi supaya kita terhindar dari gangguan organ pernafasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor fisik ya, seperti bayi yang baru lahir, prematur, kemudian alat pernapasannya itu belum sempurna sehingga butuh alat pernapasan. Kemudian penyakit ya, ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, TBC, kanker paru-paru, serta ada faktor lainnya yaitu lingkungan. Nah, ini penting sekali, sering kita jumpai ya, asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, kemudian pembakaran sampah itu dapat membuat kita sesak napas atau membuat nafas kita itu menjadi terganggu. Ya, kita harus menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi ya, atau gangguan-gangguan tadi. Oke. Untuk yang terakhir, tetap rajin ibadah dan belajar. Jangan lupa bersyukur dan berdoa untuk kesehatan kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, pada video-video yang akan datang. Terima kasih. Ustadz cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.